bahwa Dia akan memberikan 1/10 dari apa yang ia dapat. Dan janji itu digenapi oleh Yakub. Dia tidak pernah mengingkari janji itu kepada Allah. Lalu yang kedua, Paulus pernah berjanji kepada Allah. Apa janji Paulus? Paulus berkata, kalau dia berlayar ke Syria, ingin bertemu dengan saudara-saudaranya, Paulus bilang, saya akan memotong rambut saya. Dan itu digenapi oleh Paulus sendiri. Pak, Bu, saya ingin memberitahu buat saudara, sering sekali kita sebagai manusia, kita berjanji kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Sering sekali janji kita, jarang kita tepati janji itu. Apalagi janji kita kepada Allah. Banyak orang Kristen sebelum diberkati, dia berdoa bertalu-talu di hadapan Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Tetapi ketika doanya dijawab oleh Tuhan, banyak kita umat Kristen, bahkan orang percaya, mengingkari janji itu kepada Tuhan. Kalau janji pada sesama pun kita tidak bisa menepatinya, apalagi janji kepada Allah. Karena janji berbicara tentang apa? Mengajar kita kepada Tuhan. Kita harus jujur kepada Tuhan ya. Banyak kita orang Kristen belum menepati janjinya di depan Tuhan. Kalau dia berdoa, Tuhan, tolong berkati saya, proyek saya supaya tembus 15M. Lalu Tuhan bilang, oke, saya akan berkati kamu, proyekmu tembus 15M. Setelah tembus 15M, lalu orang tersebut bilang, Tuhan, nanti kalau saya tembus proyek saya 15M, saya akan kasih perpuluhan kepada Tuhan 200 juta. Ya kan? Tembus. Dapat awal bulan, dia ibadah di Boston. Ya kan? Ini contoh, bukan jemaat Boston, bukan. Ya kan? Dia sudah siapkan 200 juta di amplop, mau kasih perpuluhan buat gereja. Tiba-tiba bawa persembahan, iblis bilang, hei, kebanyakan itu, 100 juta saja. Kata iblis, oh iya benar juga ya, 100 juta bisa beli pulsa. Iya kan? Dia mau kasih, dia bilang lagi, hei, kebanyakan itu 100 juta, 50 juta saja buat Tuhan. Oh iya benar juga ya, 50 juta bisa DP mobil. Sampai pada akhirnya iblis bilang, kebanyakan tuh 100.000 saja buat Tuhan. Oh iya benar juga ya. Akhirnya dia mengingkari janjinya kepada Tuhan. Padahal sebelum diberkati, sebelum proyeknya berhasil, dia berjanji kepada Tuhan. Tapi walaupun saudara mengingkari janjinya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada saudara. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata slide berikutnya, dia bilang begini. Silakan Pak. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dalam 2 Petrus pasal 39, slide berikutnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebagai manusia memang mudah bagi kita untuk berjanji, namun untuk menepati janji itu tidak gampang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, dalam setiap janji tentu penuh dengan tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Dalam setiap janji kadangkala
kita diperhadapkan dalam satu sisi, ya, persoalan hidup waktu saudara ingin berjanji menepati janji itu kepada Allah. Tapi dengar baik, Kristus yang kita sembah, Dia selalu baik buat Anda dan saya. Katakan amin. Yuk, tepuk dulu pundak kanan kiri saudara, bilang begini: jangan suka ingkar janji, tepati janjimu. Yang baru ngomong bilang begini: jangan ngomong doang kamu. Amin. Iya, benar. Saya udah pernah cerita di tempat ini ya. Saya pernah berjanji sama anak saya tentang beli jam waktu itu. Ya, dia bilang, "Pak, ya kenapa? Saya ingin beli jam." Dia tunjukkan fotonya. Dia bilang, "Ini jam bagus, Pak." Anak saya 2, istri 1. Yang terbalik ya. Dia bilang, karena anak yang pertama minta jam, anak yang kedua bilang, "Iya papa, benar ini bagus jam." Wah, ini provokator juga nih anak yang kedua kan. "Ini bagus jam Pak." "Oh, papa bisa belikan nggak?" Lihat harganya lumayan juga ya kan. Iya kan? Iya bisa beli sih, benar. Cuman pas bilang, "Ya Tuhan ampuni hambamu." Gitu kan. Nah akhirnya saudaraku, saya lupa beli jam itu karena saya udah janji tanggal sekian, bulan sekian. Pas dapat dia hari H, dia bilang, "Papa mana janjinya, jam tangan itu?" Saya bilang, "Aduh, nak, saya papi lupa ini." "Terus bagaimana dong?" Ya, anak kecil saudaraku dia bilang begini, "Papa, jangan suka janji-janji kalau nggak bisa ditepati." Bener loh, itu anak-anak pinter loh. Bayangkan anak kita, iya kan? Siapa tahu anak saudara bilang begitu kan? "Loh, mama ini pembohong nih, papa ini pembohong nih." Ini yang ketawa jangan-jangan pelaku nih. Iya kan? Ya pada akhirnya bapak ibu, daripada kita dicap pembohong, pendeta lagi. Wah, papa pendeta banyak bohongnya katanya. Wah, saya langsung ngambil kunci mobil. Ayo ke mall, ayo ke mall. Kita beli itu jam. Iya kan? Nggak enak juga kan dicatat di surga. Iya bener. Maka sebab itu bapak ibu kita harus hati-hati. Jangan sekali-sekali berjanji kalau nggak bisa ditepati. Ya kan? Jangan sekali-sekali bernazar kalau nggak bisa ditepati. Ini sangat bahaya. Karena Alkitab mengatakan janji itu adalah utang. Jadi waktu saudara tidak menepati janji, saudara sedang berhutang di hadapan Tuhan. Hati-hati. Mendingan gak usah banyak ngomong lah, diam saja lah sama Tuhan. Bener, Tuhan sebenarnya tahu si hati saudara yang memberi buat Tuhan. Tapi gak usah banyak ngomong juga. Tuhan bilang, "Banyak ngomong loh." Iya tuh, banyak ngomong nih. Iya kan, bokis lo kan, bokis lo, najis. Iya, beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yeremia 29:11. Sama-sama kita baca. Slide berikutnya. 2, 3, iya. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yang kedua yang dapat kita pelajari bahwa kenapa kita berharap kepada Allah? Karena Allah menetapkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bilang sama saya, katakan penuh dengan damai sejahtera. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu rancangan dan apa itu damai sejahtera. Rancangan artinya sudah diprogram oleh Allah. Rancangan artinya sudah didesain oleh Allah sempurna, sudah ditetapkan. Itu rancangan.
Jadi kalau saudara punya rencana, planning, itu sudah ditetapkan. Tergantung siapa yang menetapkannya. Lalu kemudian damai sejahtera berbicara tentang apa? Shalomnya Allah, kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran. Jadi semua yang telah diprogramkan oleh Allah tentu mendatangkan yang namanya damai sejahtera. Saya teringat dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 8. Sewaktu manusia pada saat itu punya keinginan, punya rencana untuk apa? Mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang menjulang tinggi ke langit, atau disebut dengan Menara Babel. Apa yang terjadi? Allah mengacau balaukan pekerjaan manusia tersebut dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Itu artinya bahwa tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Sering sekali kita punya banyak rencana dalam hidup kita yang kita sudah susun selama 1 tahun. Tetapi tahukah saudaraku bahwa kalau kita tidak menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kita, saya percaya semua pasti akan gagal. Karena bukan Tuhan yang mau dalam hidup saudara. Saya ambil contoh Bapak Ibu ya. Saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa saya dulu ya pernah bersaksi di tempat ini. Saya dulu sebenarnya bukan mau jadi pendeta. Saya punya cita-cita. Dulu saya ingin jadi tentara. Sudah kayak nggak yakin gitu saya jadi tentara. Bener. Gini jelek-jelek begini mah, waduh, serius Bapak Ibu. Sampai 4 kali gagal. Tapi terakhir mama bilang begini, udahlah kita jual tanah kita, biar supaya kamu jadi tentara. Saya bilang mama saya, nggak usah mak. Ngapain? Toh juga nggak jadi tentara nggak masalah bagi saya. Udahlah nggak apa-apa, nggak usah mak. Kalaupun ini nggak terwujud rencana saya, cita-cita saya, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tahukah saudaraku, saya punya abang, dia pernah mendaftar di salah satu teologi no mention. Dari sekian ribu orang, dia dapat antrian ke 40 cadangan, nggak lolos. Sampai mama saya stroke, mulutnya sampai miring.